Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Baik, pada malam hari ini kembali saya menyapa handai tolan semua dimanapun Anda berada. Namun pada malam hari ini saya berbeda dengan vlog-vlog sebelumnya mungkin. Hanya saja pada malam hari ini saya mencoba untuk melanjutkan membaca kitab suci saya. Salah satu kitab suci saya yaitu Bhagavad Gita. Jadi Bhagavad Gita ini dikatakan sebagai Weda yang kelima, Sruti yang kelima. Saya hanya melanjutkan. Kalau di Muslim misalnya ada istilahnya 1 khatam, 2 khatam. Nah, saya membaca Bhagavad Gita ini kalau tidak salah ini buku yang kedua kalinya saya baca, karena kali pertama sudah tuntas. Ini menuju Gita kedua, atau di Muslim mungkin namanya 2 khatam ya, menuju kedua khatam itu atau menuju Gita yang kedua. Baiklah, langsung saja saya mencoba membacakan ayat-ayat dari Bhagavad Gita ini. Ini sudah masuk ke bab 14 sebenarnya. Bab 14 sloka ke-5 pada malam hari ini. Jadi saya akan bacakan bahasa Sanskertanya kemudian artinya. Jadi karena ini proses pembelajaran mungkin belum sempurna sekali, namun demikian itikat baik kita untuk menuju Gita kedua sangat bagus untuk penguatan mental kita. Jadi sloka kelima bab ke-14. Satwam rajastama iti gunah prakrti sambawa nibandananti mahabahu dehinam awyayam. Satwa rajah tamah ini adalah guna, sifat hakikat yang lahir dari prakrti, wahai yang berlengan perkasa Arjuna, yang mengikat penghuni badan yang kekal itu dengan eratnya. Jadi satwam, rajas, dan tamas ini itu memang membelenggu semua jiwa-jiwa manusia. Sehingga siapa yang mampu mengendalikan ini dengan baik, maka dialah yang akan menjadi pemenang untuk dirinya sendiri. Mungkin demikian. Berikutnya sloka ke-6. Tatra satwam nirmalatvat prakasakam anamayam suka sangena badnati jenana sangena canagha. Dari sini sifat satwam memancar karena kesuciannya. Jadi sifat satwam itu memancar karena kesuciannya. Tanpa mengenal penderitaan, dengan belenggu kebahagiaan dan ilmu pengetahuan, wahai yang tanpa dosa Arjuna. Itu kata-katanya Krishna kepada Arjuna. Sloka ke-7. Jadi sebelum masuk sloka ke-7, penjelasan sloka ke-6 tadi. Pengetahuan di sini maksudnya pengetahuan intelektual yang lebih rendah. Sifat satwam tidak melepaskan kita dari perasaan keakuan. Ia juga menyebabkan timbulnya keinginan, walaupun terhadap objek-objek yang mulia. Sang diri yang bebas dari segala keterikatan di sini dilukiskan sebagai terikat dengan kebahagiaan dan pengetahuan. Berikutnya sloka ke-7. Rajo ragat makam vidi
Tresna sanga samud bawam, tani badnati kautea, karma sangena dehinam. Ketahuilah, wahai Arjuna, ini Krishna berkata, rajas bersumber pada nafsu, yang lahir dari keterikatan pada keinginan, yang mengikat penghuni badan ini untuk melakukan kegiatan kerja. Kemudian sloka ke-8. Tamasto ajnana jamvidi mohanam sarwedehinam pramadalasya nidrabis tanibadnati Barata. Ketahuilah pula, wahai Barata, putra Barata, bahwa sifat tamas sesungguhnya lahir dari kebodohan. Sifat tamas itu dari kebodohan, kemalasan, yang membingungkan semua perwujudan dan mengikatnya dengan ketololan, kemalasan, dan ketiduran. Sloka ke-9. Satwam suke sanjayati raja karmani Barata jenanam aurtyatu tama pramade sanjayati uta. Artinya, satwam mengikat seseorang pada kebahagiaan. Jadi satwam mengikat orang pada kebahagiaan. Raja pada kegiatan kerja. Wahai Barata, sementara tamas menyelubungi pengetahuan dan mengikat kita pada kekurangan kewaspadaan. Nah, kemudian sloka yang ke-10. Raja tamas cabi buya satwam bawati Barata. Raja satwam tamas caiwa tamas satwam rajas tata. Bila satwam mengatasi rajas dan tamas, wahai Arjuna, bila satwam dan rajas menang melawan tamas dan rajas dan tamas, demikian pula rajas bila mendominasi tamas dan satwam, sebagaimana juga adanya tamas mengatasi satwam dan rajas. Dia bisa saling mengatasi, tetapi siapakah yang akan kuat? Tapi tentunya harapannya satwam. Nah, itu sloka ke-10. Jadi saya mencicil ini sampai dia selesai gita kedua. Kemudian sekarang saya akan melanjutkan membaca referensi mungkin yang lebih ringan daripada Sruti, yaitu Siwa Purana, karena memang ada agenda selama ayat di kandung badan kita berusaha untuk mengetahui kitab-kitab yang perlu untuk kita ketahui. Jadi di sini sudah kita sampai membacanya itu di bagian ini kita sudah masuk ke bab 11 berkaitan dengan isi daripada Siwa Purana. Jadi ada bab 11. Ya, Siwa Purana ini masuk kategori semerti dia. Bab 11 menceritakan tentang kisah awal dari inkarnasi Saraba. Jadi ini pemujaan-pemujaan kepada Siwa, dewa tertinggi di dalam agama Hindu. Nadiswara berkata, Nadiswara ini penjelmaan Siwa.
Jadi atas permohonan dari para Dewa Siwa, sumber penuh kasih, memutuskan untuk menghapus ketakutan luar biasa yang muncul akibat dari kehadiran manusia berkepala singa, Narasinga. Kemudian Rudra mengingatkan kekuatan Wirabadra, penyebab peleburan, dan menyatakan Bhairawa sebagai wujudnya. Ketiga, lalu tiba-tiba muncul pemimpin Paragana yang tertawa ditemani oleh Paragana. Yang lain, ia tertawa keras dan melompat ke sana kemari. Ia dikelilingi oleh jutaan manusia singa yang merupakan Paragana. Menari-nari, pahlawan seperti Brahma ikut serta. Pemimpin Paragana dikelilingi oleh yang lain yang nampak tidak terlihat. Ia nampak dihargai oleh para pahlawan yang memiliki kemuliaan yang dahsyat seperti pancaran api di akhir kalpa. Mata ketiganya nampak bercahaya. Ia tidak memiliki senjata, rambutnya tergulung. Ia terhias dengan tanda bulan sabit. Bulan sabit mengingatkan simbol-simbol kesucian dari beberapa agama termasuk di Hindu. Ia memiliki 2 gigi taring yang tajam yang melengkung seperti bulan sabit. Alis matanya seperti lengkungan busur panah Indra. 8 dengan lengkingan suaranya telah mampu memekakkan semua penjuru. Ia gelap seperti awan pembawa hujan. Ia begitu mengerikan dan nampak perkasa dengan penuh otot-otot yang amat kekar dan berjanggut. Ia memutar trisulanya seperti memainkan alat musik. Trisula ini senjatanya Siwa. Alat musik lagi dan lagi Dewa Wirabadra tiba dengan begitu perkasa, penuh dengan kekuatan. Ia berkata kepada Siwa, "Wahai penguasa alam semesta, mengapa Anda meminta hamba hadir? Tolong buatlah hamba senang dengan memberi perintah pada hamba." Jadi nadi suara yang notabene adalah penjelamaan dari Siwa itu sendiri berkata kepada sang penguasa semesta, yaitu Dewa Siwa. Nah, itu awal daripada kisah awal dari inkarnasi Saraba. Jadi kenapa saya membacakan ini hanya untuk sebagai pembelajaran, karena di dalam beberapa Purana disebutkan bahwasanya membaca Purana pahalanya sama dengan membaca Sruti. Jadi itu sangat bermanfaat untuk rekan-rekan, saudara-saudara umat Hindu dimanapun Anda berada. Mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan pada vlog yang khusus memuat tentang pembacaan kitab suci Bhagavad Gita dan membaca Purana, salah satunya Siwa Purana. Demikian, selamat malam, salam dari Jembrana Bali. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam.